Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita sanjungkan kehadirat Ilahi Rabbi, karena atas perkenannya lah sehingga pada hari ini kita bertemu kembali di podcast Si Pakarewa, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Salawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku uswatan hasanah di muka bumi ini. Sahabat religi dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi, kami dari podcast Si Pakarewa kembali akan membahas tema khusus dalam bulan Ramadan. Ramadan Vibes, mari ciptakan suasana yang menyenangkan dan inspiratif dalam bulan Ramadan. Sahabat religi, pada hari ini telah hadir di podcast kita seorang narasumber yang cukup inspiratif dalam kehidupan sehari-hari beliau. Nah, beliau adalah Bapak Dr. Andes Haji Kamarudin MSI, salah seorang ketua tim kerja di Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Nah, kita sapa beliau. Bagaimana kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Sehat-sehat walafiat ya. Puasanya alhamdulillah aman ya Pak. Alhamdulillah lancar-lancar. Sudah masuk hari ke-6 ini. Ya. Alhamdulillah. Baik Pak, terima kasih telah memenuhi undangan kami di podcast Si Pakarewa, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Sarana ini adalah merupakan sarana edukasi, informasi, program dan kegiatan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Nah, tema kita pada hari ini adalah meraih takwa dalam bulan suci Ramadan. Ya. Ini Pak, apa yang menjadi harapan dari pelaksanaan puasa di bulan Ramadan ini Pak Ustadz? Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita sekalian, sehingga pada kali ini kita dapat berjumpa, berbincang terkait dengan Ramadan. Ya. Salam dan taslim senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi panutan kita, nabi yang membawa tuntunan untuk kita jadikan pedoman dalam mengarungi hidup dan kehidupan kita di persada bumi ini. Baiklah, bahwa setiap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada umatnya atau diturunkan kepada manusia itu selalu mengandung kebaikan dan keselamatan manusia itu sendiri. Ya. Contoh misalnya, Allah memerintahkan kita salat 5 kali sehari semalam. Ya. Salat ini adalah wajib bagi kita, umat Islam, wajib. Ya. Salat ini adalah merupakan sarana untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, diakui bahwa ini adalah merupakan sarana komunikasi. Semakin dekat manusia dengan Allah, maka akan semakin positif perbuatannya. Semakin jauh manusia dari Tuhannya, maka cenderung akan semakin negatif perbuatannya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa salat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi itu setiap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengandung kebaikan dan keselamatan. Begitu juga kita diperintahkan haji, ya.
ketika kita melaksanakan seluruh rangkaian haji, insya Allah kita akan kembali dengan yang namanya haji mabrur. Rasul mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah, bahwa balasan haji mabrur itu tiada lain adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu, begitu juga diperintahkannya berpuasa di bulan suci Ramadan ini sebulan penuh, juga ada harapan, ada tujuan yang ingin dicapai di dalam pelaksanaan bulan suci Ramadan ini, yaitu mencapai derajat orang-orang yang bertakwa. Ya. Ini yang tujuan besar dari puasa yang kita lakukan, yang penuh dengan tentu tantangan dan rintangannya. Ya, tentu ingin kita keluar dari Ramadan ini dengan predikat orang-orang yang bertakwa. Seperti itu. Oh iya. Ya, itu harapan besarnya ini, Bu, ya. Harapan besarnya. Ya. Jadi harapan dalam berpuasa itu ya meraih ketakwaan. Iya. Tapi kenapa Pak, ini Ustaz, kenapa takwa itu yang menjadi tujuan dari akhir puasa itu? Itu. Mengapa takwa yang menjadi tujuan akhir dari puasa ini? Oleh karena derajat yang paling tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala pada diri manusia itu bukan hartanya, bukan jabatannya, bukan kedudukannya, bukan keturunannya, tetapi adalah takwanya. Nanti yang dinilai pada diri manusia itu adalah takwanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Seperti itu, ya. Oh iya. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Tapi bagaimana caranya, Ustadz? Ya. Untuk meraih ketakwaan itu, apa yang harus dilakukan selain melaksanakan salat 5 waktu itu? Jadi, para pemirsa yang kami hormati, sahabat religi yang kami hormati, bahwa untuk meraih derajat takwa di dalam puasa Ramadan yang kita lakukan ini tentu tidak semudah dengan membalikkan telapak tangan. Betul. Ya, tentu dengan perjuangan. Ya. Nah, jika sekiranya Ramadan ini kita lakukan dengan iman dan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan mengisinya beribadah, insya Allah kita akan sampai kepada tujuan yang kita tuju. Jadi tidaklah semua orang yang berpuasa itu keluar dari Ramadan dengan predikat orang yang bertakwa. Ya, terpulang kepada orang bagaimana menjalani ibadah itu di bulan suci Ramadan. Ya. Misalnya Ramadan ini yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa itu kan orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kenapa orang yang beriman yang dipanggil Allah untuk berpuasa? Oleh karena hanya orang yang berimanlah yang akan bisa menjalani puasa ini dengan baik. Ya, dengan baik. Kalau bukan karena modal iman, maka sangat boleh jadi puasa kita itu mungkin hanya sampai setengah hari saja. Ya, tidak akan sampai tuntas Karena iman itu adalah adanya keyakinan bahwa kapan dan dimanapun kita berada, kita senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak ada ruang untuk melakukan hal-hal. Misalnya kan di bulan Ramadan kita dilarang makan dan minum. Ya, betul. Ya, kita dilarang makan dan minum. Ketika tidak kuat iman, ya boleh jadi ya mungkin kita puasa jam 7 sampai jam 12, ketika sampai jam 1 siang tiba waktu biasanya kita makan. Ya, kalau tidak ada iman ya mungkin orang bisa dengan sembunyi-sembunyi masuk di kamar, kemudian tengok kiri kanan tidak ada yang melihat. Lalu dia bikin kopi atau bikin indomie dan hal sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi puasa ini adalah merupakan ibadah sirriyah.
ibadah yang tersembunyi. Jadi kadangkala kita tidak bisa membedakan siapa yang puasa dan siapa yang tidak puasa secara fisiknya. Betul. Misalnya kalau kita ketemu dengan orang, mungkin kelihatannya loyo, kelihatannya lesu, kelihatannya apalah begitu. Mungkin dalam pikiran kita, wah si A ini puasa betul ini, kelihatannya loyo sekali. Padahal tahu-tahu tadi waktu jam 1 pagi sudah minum kopi. Seperti itu. Begitu Ibu. Jadi ibadah puasa ini adalah ibadah syariah. Jadi tidak sama dengan ibadah salat misalnya. Siapa kalau kita mau mengetahui ahli salat ya, memang sehari-harinya kita lihat salat. Ahli sedekah sehari-harinya kita lihat sedekah. Tapi puasa ini kadangkala seperti itu, tidak bisa kita membedakan siapa yang puasa dan siapa yang tidak puasa. Sehingga ketika kita melaksanakan puasa dengan baik, mengisinya dengan beribadah seperti tadarus Al-Quran, salat tarawih, salat sunat yang lain, bersedekah, dan insya Allah nantinya kita akan keluar dari Ramadan dengan predikat orang-orang yang bertakwa. Seperti itu. Masya Allah. Iya, baik Ustadz. Jadi selain kita berpuasa, memperbanyak ibadah-ibadah lain seperti tadarus, kemudian ya salat tarawih, witir, ya mungkin ditambah dengan salat tahajud, salat hajat, salat tobat. Tapi apakah dengan itu semua sudah bisa dikategorikan orang yang bertakwa, Pak Ustadz? Sudah dilaksanakan semua itu. Dan bagaimana ciri-cirinya Pak Ustadz? Sebagai orang yang bertakwa itu seperti apa ciri-cirinya? Betul ya. Jadi takwa ini adalah pengertian umumnya itu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu pengertian yang secara umum takwa. Pada suatu ketika sahabat Umar bin Khattab bertanya kepada sahabatnya yang bernama Ubay bin Ka'ab. Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, apa makna dari takwa? Lalu Ubay tidak menjawab. Kembali bertanya kepada Umar, wahai Umar, apakah engkau pernah berjalan di tempat yang berduri? Lalu Umar mengatakan, oh iya, saya biasa berjalan di tempat yang berduri. Lalu Ubay bertanya kembali, bagaimana caranya berjalan di tempat yang berduri? Maka Umar mengatakan, oh ya, saya sangat berhati-hati. Saya berusaha agar kiranya saya tidak menginjak duri itu, karena kalau saya menginjak duri pasti luka dan berdarah. Lalu Ubay bin Ka'ab mengatakan, wahai Umar, sesungguhnya itulah takwa. Sesungguhnya itulah takwa. Artinya bahwa dalam kehidupan ini kita berusaha untuk tidak menginjak duri-duri dalam kehidupan. Mana yang dimaksud duri-duri dalam kehidupan itu adalah segala hal yang dilarang oleh agama kita, itulah duri dalam kehidupan. Itulah yang mestinya kita tidak lakukan. Itulah yang mestinya kita tidak injak tadi sekiranya itu duri. Karena itu akan menjadi berisiko terhadap apa yang namanya tentu pelanggaran agama kita. Ketika kita melanggar, ya itu adalah dosa. Seperti itu. Jadi Rasulullah SAW juga ketika ditanya tentang takwa, Rasulullah tidak mengeluarkan definisi tertentu, tapi dia hanya memegang dadanya. Jadi Rasulullah hanya mengatakan bahwa takwa itu adanya di hati. Di hati. Jadi sehingga ketika hati ini baik, insya Allah kita akan baik. Jadi takwa ini memang sangat diperlukan dalam kehidupan ini. Di bulan Ramadan ini kan, Ramadan ini sekali dalam setahun datang. Betul, ya. Insya Allah ketika kita keluar dari Ramadan dengan predikat orang yang bertakwa, ini kan perjuangan ke depan 11 bulan ke depan. Ya, jadi kita keluar dari Ramadan, disitulah akan kelihatan apakah seseorang ini keluar dari Ramadan itu dengan membawa takwa atau tidak.
Apa ada perubahan-perubahan sikap, perbuatan dan kata-katanya setelah Ramadan? Seperti apa peningkatan ibadahnya? Di situ nanti akan nampak, ya. Jadi takwa itu bukan dilihat di saat kita puasa, tapi setelah kita keluar dari Ramadan, maka akan ketahuan bahwa si A ini ya rupanya ia mencapai derajat takwa karena ada perubahan-perubahan ke arah yang positif, apa yang menjadi dia lakukan, sikap-sikapnya dalam keseharian itu, ya. Seperti itu, ya. Masya Allah. Ya. Ya, luar biasa penjelasan Ustadz pada kesempatan ini. Bagaimana meraih takwa, ya. Jadi tidak hanya sekedar menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, yaitu menahan lapar dan haus, tapi bagaimana mengasah kalbu, ya, mengasah kalbu kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Sahabat religi, ada pesan-pesan dari Pak Ustadz terkait dengan meraih ketakwaan di bulan Ramadan ini. Silakan Pak Ustadz. Jadi saya kembali kepada yang saya sampaikan di awal, bahwa setiap perintah Allah itu mengandung kebaikan dan keselamatan bagi umatnya, bagi umat manusia, umat Islam itu. Kalau kita yang Islam kan, setiap perintah Allah itu ya mengandung kebaikan. Misalnya tadi setelah kita meraih takwa, bagaimana kedudukan takwa bagaimana kedudukan manusia yang telah meraih takwa itu. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, watazawwadu, berbekallah engkau, fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Jadi tadi untuk menjalani 11 bulan ke depan, bekal yang paling baik itu bukan harta, bukan apa dan sebagainya, tetapi bekal yang paling untuk bisa menyelamatkan kita adalah takwa. Dan bagaimana orang yang bertakwa itu, innalil muttaqina mafaza, bahwa orang yang bertakwa itu mendapat keberuntungan, kemenangan. Keberuntungan apa yang didapat oleh orang yang bertakwa? Dalam firman Allah yang lain mengatakan, innal muttaqina fi jannati wa uyun udkhuluha bisalamin aminin, bahwa tempatnya orang yang bertakwa itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan kepada orang yang bertakwa, udkhuluha bisalamin aminin, masuklah kamu dalam keadaan sejahtera lagi aman. Jadi lagi-lagi bahwa tadi terbukti bahwa perintah puasa dengan mencapai tujuannya yaitu takwa, insya Allah kita akan memperoleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu, ya. Ya Rabbal Alamin. Ya, luar biasa penjelasan Pak Ustadz. Bagaimana meraih ketakwaan dalam bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan juga ini melatih kita, ya Pak Ustadz, melatih untuk bersabar, melatih menahan diri, melakukan sesuatu yang memang dilarang oleh agama kita. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak atas kesempatan Pak Ustadz datang di podcast Pakarewa, dan jangan bosan-bosan kami undang untuk tema yang berbeda, untuk memberikan pencerahan kepada sahabat religi kita di seluruh Nusantara ini. Baik sahabat religi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian perbincangan kita pada pagi hari ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada hari ini kita cukupkan dulu perjumpaan kita di podcast Si Pakarewa, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Sahabat religi, jangan lupa untuk like, komen, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.